Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Dinar Candy. Selamat malam, Dinar. Malam, Kak. Malam. Iya. Punya pengalaman mistis nggak yang sampai sekarang masih kamu ingat? Iya. Baru-baru ini sih Dinar mengalami hal mistis. Jadi ada yang sempat bilang itu kayak 2 bulan yang lalu tuh, Dinar ada yang ngirim sama kamu kayak orang pintar gitu. Cuman kata dia kalau sekarang sih nggak ngaruh sih sama kamu karena kamu mungkin ya masih belum mens atau apa. Tapi nah, abis beberapa minggu setelah itu dia tuh Kak lagi show di luar kota. Terus ada asisten aku yang di rumah telepon, "Teteh, di kamar Teteh ada suara kayak harimau gitu, menggaung kayak gitu kan." Terus kataku, mungkin itu perasaan kamu aja." Itu jam berapa, siang? Jam 2 malam. Pas Dinar abis show DJ kalau nggak salah. Nah abis itu Dinar pas pulang itu masih biasa aja. Tapi seminggu dari sana kejadian yang menggaung itu tiba-tiba Dinar tuh setiap mau show DJ dia tuh merasa kayak disengat lebah badan Dinar. Hah? Iya. Sakit dong? Sakit, jadi kayak aku nggak mau show, aku pas mau on stage nggak mau, pokoknya nggak kuat gitu. Terus? Nggak kuat, terus kayak maksain gitu, terus dia dapat komplain banyak banget. Kok Dinar performance Dinar kok sekarang jadi nurun gitu, nggak shownya nggak kayak biasanya. Tapi dia tuh udah kayak berusaha, tapi nggak kuat badannya. Sekarang masih kayak gitu? Sekarang udah enggak sih, sekarang minggu ini udah enggak. Bisa hilangnya gimana caranya? Jadi ceritanya aku telepon bapak aku yang di kampung suruh ke Jakarta, "Pak tolongin soalnya kemarin tuh merasa apa gitu." Nggak terus enak. nggak enak gini-gini. Ya udah dia ngadain sholawatan gitu. Dan akhirnya sekarang udah baik-baik aja ya? Udah baik-baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga baik-baik aja ya, Dinar ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang mengaku mempelajari ilmu kebatinan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Setia. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mbak Setia. Ya, selamat malam. Iya. Mbak Setia, boleh kami tahu profesinya? Profesi saya saat ini saya bekerja di suatu lembaga bantuan hukum. Tapi saat ini saya lagi free lah. Maksudnya kalau itu kan kalau lagi ada klien aja, dia baru Jadi freelance sekarang? freelance ya. Freelance. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan beberapa pengalaman saya. Saya pernah disantet, diguna-guna dengan media-media foto pastinya, terus rambut, itu semua media yang mudah kan. Setelah saya disantet, diguna-guna itu, memang nyata buktinya. Karena saya habis bertengkar sama perempuan itu pelakor ya. Jadi di depan rumah saya tuh, saya kan mengontrakkan petakan depan rumah saya itu perempuan wanita pelakor lah. Dia jadi simpanan, cuman tidak baik. Perilakunya itu sangat tidak punya etika sekali sama orang tua gitu. Apalagi mama saya kebetulan mama saya lagi di luar lagi menyapu. Dan dia menyapu ke wajah mama saya nengok itu dari jendela. Oke, Anda sakit hati? Saya sakit hati, Lalu apa yang dilakukan? saya pastinya saya datangin orang itu, saya samperin karena tipikal saya orangnya kelotokan ya. Panas gitu ya, Panas, temperamen. iya dong. Orang tua mana sih yang mau Pasti. digituin, ya kan? Pasti. Saya hajar dia, babak belur. Kebetulan pas dia orang pula orang tuanya. Terus? Nah, akhirnya dia nggak terima, di bibir dia tuh pecah. Saya bikin pecah karena saya sudah kalap sekali. Nggak sadar kalau itu kayak seolah-olah tuh kayak di kekuatan lain gitu. Saya
olah sama kekuatan lain untuk menghajar wanita itu kan. Terus dia sakit hati. Saking geramnya dia juga sakit hati karena dia sudah tidak berdaya, dibantulah sama teman-temannya. Tetangga itu ternyata lebih pro sama beliau, sama dia. Dan karena saya orang tidak berada, tidak punya kan, jadi mereka pro sama yang seperti dia kan. Akhirnya saya jadi dibully setiap aku lewat. Dan ada temannya dia masuk ke rumah saya menyusup untuk mengambil foto saya. Dia setelah itu saya diguna-guna memang nyata. Saya tidak tahu itu diguna-guna tuh kayak gimana. Baik, intinya Anda tahu Anda diguna-guna Iya, saya setelah tahu. tanya ke orang. Setelah tanya ke orang pintar itu saya diguna-guna dengan wajah yang kelihatan kayak nenek-nenek. Lalu Jadi Anda balas? setiap orang, iya saya balasnya dengan cara menyantet dia lagi ke Oke. dukun lagi. Baik, apa yang menjadi tujuan Mbak Setia malam ini datang ke Menembus Mata Batin? Oh tujuan saya sih sebenarnya saya ingin membersihkan dendam aja. Supaya nggak sakit Iya. hati dan mencabut santetnya Iya, begitu karena ya, kalau kebanyakan saya. musuh saya cewek-cewek pelakor itulah di luar sana. Oh, jadi ada banyak orangnya. Iya, Pak. Oke, Udah banyak. itu dia makanya. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan Mencabut rasa solusi. dendam, Ya, iya, bisa dari- menghapus rasa dendamnya ya. Kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Setia, terlahir tanggal 12 Juli 1986. Sosok yang sangat ambisius, sehingga dia sangat keras dan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya melihat sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Kejadian itu menyalakan api dendam dan dalam jiwa Setia. Dalam pikirannya, saya melihat banyak sekali rencana pembalasan dendam yang sangat mengerikan. Saya mendengar di kuping saya ada dorongan dan bisikan yang kuat untuk membunuh seseorang. Sangat kuat sekali. Dorongan untuk membunuh. Mati, mati, mati. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Setia, tanggal 12 bulan 7 1986. Setia sakit hati sama orang, lalu dia sempat melakukan kekerasan kepada orang itu, Iya. dan ternyata orang itu menerima santet. Menurut orang atau dukun yang didatangi, orang itu mengambil dengan diam-diam, Foto. dengan foto dan lain-lain. Dan Dina juga mengirimkan santet kepada orang yang bikin sakit hati. Saya balas lagi. Balas memang. lagi, dan Iya. sekarang juga punya kekuatan dan sering berantem juga, Berantem ribut sama, wanita lain lagi, wanita-wanita pelakor-pelakor. lain. Ya, jadi Sebenarnya nggak pada cuma dasar satu. aku tidak suka sama pelakor, tapi memang Oke. saya inginnya, memang saya seperti itu pernah juga, cuman kan saya tidak suka aja pelakor itu. Ya baik, dan malam hari Iya. ini ingin lepas dari semua dendamnya, dan mudah-mudahan bisa bersih dari santet dan juga yang dari Iya. kirim-kirim itu ya. Iya, amin. Oke. Sebenarnya kamu profesinya supranatural ya? Profesi sebenarnya itu ya supernatural. Paranormal. Bisa ke arah sana. Saya bisa membaca pikiran kamu Iya. dan kamu juga bisa membaca pikiran saya, bukan? Ya betul sekali, Roy. Saya ngelihat, Iya. saya ngelihat si Setia ini melihat saya dari mata batinnya. Betul. Iya betul, Roy. Sebelum saya ketemu Roy di acara Roy yang pertama ya, saya udah tahu Roy ini kayak gimana, aku udah tahu. Dan aku minta berdoa langsung sekali di ijabah sama yang di atas, langsung ketemu acara yang pertama itu. Oh, berarti udah ketemu 2 kali. Ketemu 2 kali dengan yang sekarang. Ini masalahnya aku suka lupa lagi mukanya, namanya siapa. Kebanyakan ketemu orang. Tapi aku inget sih, inget-inget gitu. Sekarang masih menyimpan dendam, Mbak Setia? Ada satu orang. Yang pertama itu yang sudah saya hajar itu dengan bibir sampai pecah, aku udah gak dendam sama dia karena dia sudah dapat balasan juga yang setimpal kan. Dia sudah diceraikan sama suaminya yang
dia jadi simpanan itu. Dan karena pada dasarnya memang dia jahat juga kan, jadi ada aja timbal baliknya kan. Nah dia udah dibalas lah. Nah sekarang ini yang kedua ini ada satu orang perempuan yang dia merasa sok jago juga, padahal dia juga orangnya nggak suci amat sih walaupun pakai gitu. Saya tahu dia pakai beliau. Ya. Kita tidak akan mengintimidasi atau mendeskripsikan orang untuk atau tidak ya. Saya mau nanya dengan jelas. Sebentar. Saya ingin menanya, tapi sebelum itu saya di meja apa ya namanya? Meja kejujuran. Saya ingin kamu jujur terus terang ya. Pada saat kamu ke dukun, pada saat kamu ke ahli-ahli orang pintar dan segala macam, mereka mencolek atau sempatkan menjilat di bagian betul kan? Maaf ya, ini bagian dari masa lalu kamu, jangan sedih ya. Dan saya ngelihat ya, alih-alih ingin mendapatkan ilmu atau terkenal dengan aji-ajiannya, saya malah kamu dimanfaatin ya untuk pemuas hasrat sang dukun. Iya, kenapa seperti itu? Aku merasakan iya sampai kan? detik ini. Tuh, sampai detik ini. Iya. Kamu Seperti punya dimanfaatkan untuk hal itu. Iya tuh. Kamu punya nomor itunya dia WA atau apa? Oh, ada nomornya. Terakhir. Blok semua. Terakhir kapan ke sana? Masih sampai detik ini. Kenapa mau kalau merasa dimanfaatkan untuk balik lagi ke sana? Karena nggak ada pilihan lain daripada saya di jalan mendingan sama dia gitu. Karena jelas. Tapi dia nggak jauh lebih baik daripada hidup di jalan loh. Nah, memang sebenarnya hati kecil menolak ya sama dia terus. Seperti kayak dikunci sama dia. Jadi kunciannya sama dia. Tapi kamunya rela? Saya rela ikhlas karena saya sebenarnya mau nikah sama dia, cuman harus berpindah haluan dalam artian keyakinan. Oh. Dia bilang seperti itu. Saya juga ngerasa Mbak Setia hampir pernah jadi korban pembunuhan. Korban pembunuhan iya sudah pasti, dan itu dari laki-laki yang kemarin pernah menikahi sama saya itu. Untung kamu nggak mati ya. Saya lolos berapa kali untuk alhamdulillah saya lolos. Bagus, kamu lolos terus aja. Cuekin orang yang itu. Gak usah dianggapin ya. Oh iya. Dia seperti itu. Setia, saya juga mendapatkan vision dan pendengaran batin di sini. Iya. Apakah Setia juga sempat melakukan kegiatan apa itu namanya? Kegiatan seksual dalam bidang menari, dance, nemenin orang minum. Iya. Ya itu kan? Iya juga. Karena jenis-jenis jimat yang dipakai itu kan jimat itu ada beberapa fungsi ya. Jimat untuk tolak bala, jimat untuk pengasihan, jimat untuk yang lainnya. Jadi saya nggak heran gitu, dan nggak apa-apa kok, terserah kalau memang nggak ada apa-apa. Yang muka iya. Yang muka iya. Yang muka. Maksudnya? Maksudnya mukanya ada. Oh, susuknya ada. Oke. Sudah dikeluar. Oke. Dari keluar. Udah keluar. Udah. Cuma aja minyak aja. Dulu pernah aku pasangnya sama batu, Mas. Di Tapi mana? udah aku lepasin bagian sini. Dan keris juga diletakin di ulu hati ya. Itu gimana keris Mbak bisa dimasukin? Jadi bukan dimasukin kerisnya. Kerisnya itu hanya diletakin aja di ulu hati. Supaya jin atau khodamnya itu masuk ke kita. Oh gitu. Terus Itu. fungsinya buat apa? Buat penarik, sukma, buat pengasihan. Saya ngelihat sebenarnya ada yang masih kamu tutup-tutupi, Setia. Sebenarnya ada korban yang meninggal juga kan? Ya kan? Udah nyampe sini tanggung.